Sholat pun ada sholat lahir maupun ada sholat batin. Yang mana sholat lahir itu dengan gerakan, dengan ucapan, menurut hukum syariatnya sholatnya apabila sudah memenuhi rukun sholatnya diterima. Tapi kalau di batin itu beda. Apabila hati kita lalai dari Allah, ya kan, pikiran kita lalai dari Allah, atau hati kita masih terbelenggu dengan kesyirikan, dengan keduniawian, ya kan, dengan perilmuan, itu sholatnya wallahu alam tuh. Apa sholatnya bisa berefek apa enggak dari betul. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi kalau yang masih hatinya masih lalai itu belum tentu. Walaupun lahirnya itu benar, sholat lahirnya benar, wudhu lahirnya benar, tapi tuh yang tadi tuh, yang sholat, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, belum tentu tuh bisa berefek dalam kehidupan kita. Itu kalau sholat batinnya belum, nah, kalau hatinya belum, masih disibukkan dengan hal-hal dunia dan apa tuh, kesyirikan maupun kemusyrikan, maupun ada sifat-sifat tercela dalam hati kita, itu belum bisa berefek sholatnya. Berarti belum apa, nggak berefek. Berarti masuknya kategorinya orang sholat yang lalai dan orang yang merugi. Karena wallahualam dari kita awal kita sholat sampai sekarang, wallahualam apa ibadah kita benar-benar diterima kan sholat kita. Dari puluhan kali kita sholat, ratusan kali kita sholat, ribuan kali kita sholat, mungkin baru mungkin baru 5 sholat 5 kali bisa diterima, apa 10 kali wallahualam. Karena mungkin dulunya kita ada kesyirikan, ada sifat-sifat tercela dalam diri kita, wallahualam apa bisa diterima maupun tidak terima. Karena Allah tidak melihat bentuk rupamu, tapi melainkan hatimu. Dan kalau menurut Imam Ghazali, dalam diri manusia itu ada segumpal daging, yaitu hati, kalbu. Dan apabila daging itu baik, maka baiklah semua amal perbuatannya. Jadi patokannya pun semua itu patokannya adanya di hati. Jadi kalau sholat, bagaimana sholat yang benar? Kalau hatinya benar. Bagaimana wudhunya benar? Kalau apa tuh, hatinya benar. Jadi patokannya semuanya itu di hati. Seperti itu. Nah, makanya disebutkan tadi menurut Ibnu Athaillah gitu, bagaimana hati kita mau melihat Allah, bagaimana kita mau mendatangi Allah, bagaimana kita mau mengenal Allah, kalau hati kita ini masih ada yang namanya belenggu keduniawian. Kalau hati kita ini masih ada najis, masih ada kotoran. Nah, kotoran itu sifat-sifat tercela tuh, syirik, musyrik, segala macam, itu namanya hawa nafsu. Itu masih apa tuh? Masih najis hati kita. Jadi orang najis itu yang akan bisa namanya mengenal Allah. Karena apa? Begitu pun juga hukum syariat. Kalau kita ada najis lahir, kita nggak akan bisa masuk masjid. Kita nggak boleh namanya sholat, itu lahir yang tidak, yang terlihat. Begitupun hati, kalau hati masih ada najis, itu pun hakikatnya nggak boleh untuk apa tuh, melangkah untuk mengenal Allah, untuk bermakrifatullah, nggak mungkin, nggak akan mungkin. Karena apa? Hati kita masih ada najis, kotoran. Itu. Nah, makanya apa? Hati lah cermin, bayangan. Makanya ketika kita zikir Allahu Akbar, terbayanglah mungkin masa lalu kita kah, atau dosa-dosa kita kah, itu makanya itulah cerminan, gambaran dari hati kita, gambaran hati kita.